Definisi 6.2 nilai ekspektasi kontinu. Contoh 6.2, misalnya fungsi densitas dari paubah acak X berbentuk hitung X kuadrat dikurangi 1 dan X kali X plus 1. Penyelesaian. Kita pertama cari dulu X kuadrat dikurangi 1 sama dengan integral dengan batas atas tak hingga dan batas bawah negatif tak hingga. X kuadrat dikurangi 1 kali fx dx. Ini penyelesaian ini diperoleh dari definisi sama dengan integral dengan batas-batas 0 dan batas bawah negatif tak hingga X kuadrat dikurangi 1 kali fx dx plus integral dengan batas atas 1 batas bawah 0 X kuadrat dikurangi 1 fx dx ditambah integral dengan batas atas tak hingga dan batas bawah 1 X kuadrat dikurangi 1 fx dx sama dengan integral dengan batas atas 0 dan batas bawah negatif tak hingga X kuadrat dikurangi 1 kali 0 dx ditambah integral tak hingga integral dengan batas atas 1 dan batas bawah 0 X kuadrat dikurangi 1 dan seterusnya. Yang gini ya, ini 0 ini diperoleh dari definisi, diperoleh dari soal. Kenapa di sini 0? Karena di soal di sini kan batas bawahnya kan tak hingga. Di sini x lainnya maksudnya ini tak hingganya berarti 0. Jadi fx-nya di sini 0. Ini juga 0 ya. Kenapa di sini? Lah, ini yang lain. Kenapa di sini 2 kali 1 min X? Di sini kan batas atasnya kan 1 sama 0. Di sini 1 sama 0. Sini kan fx-nya kan 2 kali 1 min X kan. Ini jadi sudah terbukti di sini. Sudah ditulis di sini. Jadi pemerolehan penyelesaiannya yaitu 0 ditambah 2 integral 10 X kuadrat dikurangi X pangkat 3 dikurangi 1 dikurangi X dx plus 0. Ini didapat dari mana? Ini diturunkan dulu. X kuadrat turunannya 1/3 X pangkat 3 dan seterusnya diturunkan ya satu-satu. Terus ini batas atasnya kan 1. Ini batas bawahnya 0. Jadi dimasukkan sudah batas atas dulu. Batas atas kan batas atasnya kan 1 1/3 X-nya ini kan 1 batas atasnya kan. Berarti 1 pangkat 3 dikurangi 1 pangkat 4 dikurangi 1 ditambah 1/2 pangkat 2. Ini kan 2. Berarti 2 1/3 dikurangi 1/4 dikurangi 1 ditambah. Wah, jadi X kuadrat dikurangi 1 sama dengan 1/5 min 5/6. Begitu juga dengan soal kedua, X kali X plus 1. Ini ya, ini diperoleh dari UX-nya. Ini UX-nya. Ini dari definisinya ini kan. Ini UX-nya, ini fx-nya. Jadi dimasukkan satu-satu kayak tadi tuh, kayak yang penyelesaian pertama.
ini 0. Ini kan 0 seperti yang saya bicarakan tadi, ini 0. Kenapa 0? Karena batasnya kan tak hingga, jadi X lainnya itu tak hingganya itu 0. Ini juga, ini kan ada batasnya 1 sama 0, 1 sama 0 ini kan di sini 1 sama 0. Kalau di sini kan ini kan X kali X plus 1, jadi di sini X kali X plus 1. Ini di sini ini fx-nya 2 kali 1 dikurangi dan seterusnya ya. Setelah itu penyelesaiannya 0 ditambah 2 integral ini dx plus 0. Ini kan 0 karena batasnya tak hingga, jadi otomatis hasilnya 0. Ini seperti yang penyelesaian pertama itu apa ya? Ini seperti penyelesaian pertama, diturunkan dulu ya. Diturunkan dulu. Kemudian dikali 2. Ini 2 dikali 2, terus hasilnya 1/2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni Iskandar, NIM T 2017 7056. Di sini saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang dalil 6.1 tentang sifat-sifat nilai ekspektasi. Baik, di sini ya. Yang pertama, jika C adalah konstanta, maka ekspektasi C sama dengan C. Baik, buktinya di sini. Bukti ya. Yang pertama, ekspektasi C sama dengan sigma C dengan lintas X kali P X J. Jadi di sini dikalikan dengan nilai fungsi peluang ya dari X sama dengan C kali sigma dengan batas X Px. Kenapa di sini sama dengan C? Kembali lagi dengan dalil itu ya. C adalah konstanta, jadi C ini tidak memiliki variabel, berarti C ini keluar dari sigma ini, karena sigma ini adalah perjumlahan dengan batas X ya. Nah, biasanya itu dimana X ini nanti dimasukkan ke fungsi nilai fungsi peluang ya, X-nya. Nah, sedangkan C ini adalah konstanta yang tidak memiliki variabel, maka C-nya ini keluar. C keluar ini dikalikan dengan sigma I, dikalikan dengan sigma X dengan batas Px. Jadi C-nya ini tetap sigma X ini dengan batas X ini, berarti ini penjumlahan nilai fungsi peluang dengan batas X, yang mana telah diketahui ya, dari materi sebelumnya, di mana jumlah dari fungsi peluang itu sama dengan 1, maka di sini ditulis 1 ya. Oke, jadi C dikali 1 itu sama dengan C, maka terbukti ekspektasi C ini terbukti sama dengan C. Baik, lanjut yang kedua ya. Jadi di sini ada jika sebuah konstanta dari Ux adalah fungsi dari X, maka di sini ya. Maka di sini dari Ux, nilai ekspektasi dari Ux kalikan dengan konstanta akan sama dengan konstanta dikalikan dengan nilai ekspektasi Ux. Dalam Ux ini adalah nilai ekspektasi dari Ux.
Nah, sekarang kita membuktikan bagaimana luas kanan dengan luas kiri ini sama, biar dari ini terbukti. Nah, buktinya ini tuh ya. Nilai ekspresi dari nilai ekspresi dari UX dikalikan konstanta sama dengan ini ya, sesuai sama dengan definisi 6.1, di mana definisi 6.1 itu berbunyi nilai ekspektasi UX itu akan sama dengan sigma UX kali PX. Itu bisa dilihat ya, maka ini kan ada konstantanya, di sini ada konstantanya. Ini rumusnya sesuai definisi yang satu, karena di sini ada konstantanya harus ditambahi konstanta juga ya, biar sesuai dengan definisi 6.1. Terus konstanta yang ini dipindah ke depan nggak apa-apa, dipindah ke depan ini nggak apa-apa, nggak ada masalah, ada sesuai definisi yang awal kemarin. Nah, di sini sigma UX dikali PX jadinya kan konstantanya yang pindah ke depan dikali UX. Maka di sini ya luas kiranya di sini tetap ya, dengan ekspektasi dari UX dikalikan dengan konstanta akan sama dengan konstanta dikali dengan nilai ekspektasi dari UX itu sendiri. Nah, ini kan yang ini kan definisi 6.1 kayak penjabaran definisi 6.1, maka itu akan penjabaran ke sini ya, sesuai definisi 6.1. Maka ini terbukti ya, luas kanan luas kiri itu sama. Baik, lanjut yang ketiga ya. Di sini jika C1 dan C2 adalah dua buah konstanta dan U1x dan U2x adalah dua buah fungsi dari x. Nah, maka E buka kurung C1 di U1x ditambah C1 U1x. Nah, maka di sini menghasilkan ya C1 dikalikan E buka kurung U1x ditambah C2 dikalikan E U2x. Baik, di sini buktinya yaitu E dibuka kurung dikalikan dengan C1 dikalikan dengan U1x ditambah C2 dikali U2 dikalikan X. Maka di sini sama dengan sigma X dikalikan C1 UX ditambah C2 U2X dikalikan sama dengan PX, sama dengan sigma X C1 dikalikan U1x dikalikan PX plus sigma XX C2 dikalikan dengan UX dikalikan PX sama dengan C1 dikalikan sigma X dikalikan sigma X U1 X PX dikalikan dengan PX plus C2 dikalikan sigma X U2X dikalikan dengan PX ya, sehingga menghasilkan E buka kurung C1 ya dikalikan U1x plus C2 dikalikan U2x tutup kurung C1 E buka kurung U1x plus C2 E dikalikan dengan U2x. Maka di sini terbukti ya. Baik, di sini saya akan menyampaikan contoh 6.3, yaitu contoh dari sifat-sifat nilai ekspektasi. Nah, kita menggunakan contoh dari 6.1, yaitu misal fungsi peluang dari peubah acak X berbentuk PX X per 15, di mana X sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Hitung EX kuadrat min 1 dan EX X plus 1 dengan menggunakan sifat-sifat nilai ekspektasi. Penyelesaian. Yang A, EX kuadrat min 1 sama dengan, nah ini dijabarkan terlebih dahulu menjadi EX kuadrat min
sama dengan EX kuadrat min 1 sama dengan, setelah ini kita menggunakan sifat nilai ekspektasi yang pertama yang berbunyi EC sama dengan sigma X C kali PX. Nah, di sini tinggal masukkan menjadi sigma X kuadrat kali PX min 1. Nah, kita masukkan sigma X kuadrat di mana X sama dengan 1 sampai 5 kali masukkan PX-nya X per 15 min 1. Nah, sama dengan kita masukkan peluangnya. Peluangnya adalah 1 per 15. Kemudian kita hitung X kuadratnya. X kuadrat masukkan ke dalam X 1 kali 1 kuadrat sama dengan 1 dikali X-nya sama dengan 1 plus dan seterusnya X kedua yaitu 2 kuadrat kali X-nya 2 menjadi 8. Yang ketiga hasilnya 27, yang keempat hasilnya 64, dan yang kelima hasilnya 125 min 1, sehingga diperoleh 225 per 15 min 1. 15 min 1 sehingga diperoleh nilai dari X kuadrat min 1 sama dengan 14. Nah, kemudian kita mencari nilai dari EX X plus 1. Kurang lebih sama pengerjaannya dari yang A tadi, yaitu kita jabarkan terlebih dahulu menjadi EX kuadrat plus X. Kemudian kita jabarkan lagi menjadi EX kuadrat plus EX sama dengan kita masukkan nilai EX kuadrat. Nah, kan tadi diketahui bahwa nilai yang A EX kuadrat min 1 sama dengan 14 kan. Jadi nilai dari X kuadrat sama dengan 15. Nah, tinggal dimasukkan nilai dari X kuadratnya plus sigma X PX sama dengan 15 plus sigma X, di mana X sama dengan 1 sampai 5. Nah, kita masukkan lagi PX-nya jadi X per 15 sama dengan 15 plus peluangnya di sini 1 per 15, kemudian dikalikan dengan nilai X-nya. Nilai X-nya diperoleh 1 plus 4 plus 9 plus 16 plus 25, sehingga menghasilkan 15 plus 55 per 15. Nah, diperoleh nilai dari X plus 1 sama dengan 280 per 15. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Saya menjelaskan tentang rataan diskrit. Nah, jika
Jika UX sama dengan X yang ada di definisi 6.1 yang udah dijelaskan oleh teman saya, maka itu kita akan memperoleh sebuah ukuran yang disebut rataan dari peubah acak diskrit X atau rataan dari distribusi. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi 6.3, yaitu tentang rataan diskrit. Bunyi dari definisi 6.3 yaitu jika X adalah peubah acak diskrit dengan nilai fungsi peluang dari X di X adalah Px, maka rataan dari peubah acak X itu didefinisikan sebagai ini. Ex sama dengan sigma X dikali dengan Px. Untuk pemahaman lebih lanjutnya, kita bisa dengan contoh. Saya akan memberikan contoh agar definisi ini bisa lebih dipahami lagi. Di sini saya menggunakan contoh 6.5. Jika sandi mengundi sebuah dadu yang seimbang, maka tentukan rataan dari munculnya angka pada mata dadu itu. Nah, dimisalkan ya, peubah acak X itu menunjukkan munculnya angka pada mata dadu. Munculnya angka pada mata dadu itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi, X sama atau rataan diskripnya itu kita masukkan rumus yang ini. Nah, ini kan ada 6. Jadi sigma 6 terus di sininya itu X-nya sama dengan 1. X dikali dengan 1/6 sama dengan 1/6 dikalikan dengan 1, 2 dikalikan dengan ini ya, X-nya ini kan 1 sampai 6. 1 tambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6. Jadi udah ketemu 2/11/6. Bisa diperkecil dengan 3,5. Sehingga apabila dadu yang seimbang itu diundi terus-menerus, maka diharapkan rataan angka pada mata dadu yang muncul itu adalah 3,5 ini. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya Nur Faikatul Hima akan menjelaskan definisi 6.4 tentang rataan kontinu, di mana bunyinya definisi 6.4 yaitu semisal kita punya X besar, di mana X besarnya itu merupakan peubah acak kontinu dengan nilai fungsi identitas dari X besar di X kecil adalah Fx. Maka rataan dari peubah acak X dapat diperoleh Ex sama dengan integral dari negatif tahingga sampai tahingga X kali Fx dx. Maksudnya X besar di sini ini melambangkan suatu peubah acak, sedangkan X kecil di sini yang nantinya yang diketahui atau angka yang diganti-ganti. Lalu di sini contoh penerapan dari definisi 6.4, di mana soalnya yaitu misalnya fungsi identitas dari X berbentuk Fx sama dengan 20 X pangkat 3 1 min X
dengan X lebih dari 0 dan X kurang dari 1. Lalu di sini 0 dengan X lainnya. Maksudnya X lainnya ini ketika X-nya itu di luar dari nilai ini. Lalu pertanyaannya yaitu hitung X atau rataan kontinunya. Penyelesaiannya yang pertama kita tulis rumus dari rataan kontinu, kan seperti ini. Kan ini kan tulis. Terus di sini sama dengan integral dari negatif tak hingga sampai 0 X kali fx dx ditambah integral dari 0 sampai 1 X kali fx dx ditambah integral dari 1 sampai tak hingga X kali fx dx. Di sini sama dengan 0. Lalu kenapa kok 0? Karena integral dari 0 kan pasti hasilnya 0. Terus tambah 20 di sini dikeluarkan, terus integral dari fungsi ini, maka hasilnya X pangkat 4 dikurangi X pangkat 5 dx tambah 0. Lalu di sini 0-nya tetap, 20-nya tetap, terus hasil integral dari ini kan ini dengan batas 0 sampai 1. Lalu di sini sama dengan kan 0 tambah 20 kan 20, terus dikali hasil dari ini kan ini 1/5 X pangkat 5 dikurangi 1/6 X pangkat 6 dengan batas 0 sampai 1. Lalu di sini sama dengan 20 dikali 1/5, terus X-nya kita masukkan, jadi 1/5 dikurangi 1/6 dikali 1/6. Terus di sini sama dengan 20 dikali 1/5 dikurangi 1/6, maka hasilnya 20/30. Lalu kita sederhanakan menjadi 2/3. Jadi rataan kontinu dari fungsi ini yaitu 2/3. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.